Berdasarkan Permendikbud yang ada, tuh banyak sekali lulusan yang tidak linear, maka kami mencoba mendaftarkan seluruh lulusan apapun itu agar semua guru bisa mendaftar, yaitu melalui info GTK ya. Jadi setiap calon peserta sudah diminta mengisi latar belakang S1 D4-nya di situs info GTK. Harapannya apa? Kalau lulusan linearitas atau latar belakang pendidikannya tidak terdaftar dalam daftar, nanti kami akan masukkan kembali. Ada beberapa informasi yang tambahan dari saya terkait dengan hal ini, bahwa yang saya tekankan sekali lagi di sini bahwa yang berhak mengikuti seleksi itu adalah guru honorer THK 2 sesuai database THK 2 di Badan Kepegawaian Negara, kemudian seluruh guru honorer tanpa kecuali yang terdaftar dalam Dapodik per 30 Juni 2020 tidak harus memiliki NUPTK, dan seluruh lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Pertanyaannya, bagi yang tidak terdaftar di Dapodik, dia tidak bisa ikut karena basis kami adalah data. Kita bisa mengetahui berapa orang yang harus berapa orang jumlah kebutuhan guru itu ya dari data pokok pendidikan. Sehingga jika belum, maka silahkan nanti daerah mendaftarkan guru-gurunya itu, kemudian nanti kita bisa mengikutkan seleksi pada tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi daerah yang bagi guru-guru yang sudah pernah ikut seleksi sebelumnya, misalnya sudah lulus CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu didaftarkan lagi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa formasi yang sudah pernah ditampung dan ditutup tanggal 31 Agustus 2020 yang jumlahnya 200.000 tidak perlu didaftarkan lagi, tinggal nanti mengikuti panggilan ujian. Dan formasi saat ini mohon maaf memang belum sampai ke tenaga pendidikan. Kita baru tahun ini menyelesaikan urusan penyelesaian untuk guru-guru honorer dulu. Nah, berkaitan dengan hal itu yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 4 dataset, apa itu ya Dapodik, kemudian formasi yang sudah pernah diajukan sampai bulan Agustus dan sudah Agustus tidak perlu diajukan kembali, CPNS yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali, PPK yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali, karena itu tinggal nunggu pemberkasan dan pengangkatan atau SK. Nah, pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan ya, karena kami untuk kualifikasi itu sudah diseragamkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti atau mendaftarkan di latar belakang pendidikan kualifikasi itu karena memang syaratnya harus linear. Tapi karena kalau berdasarkan Permendikbud yang ada itu banyak sekali lulusan yang tidak linear, maka kami mencoba mendaftarkan seluruh lulusan apapun itu agar semua guru bisa mendaftar, yaitu melalui info GTK ya. Jadi kemarin itu guru-guru sudah kami minta untuk mendaftarkan latar belakang pendidikan kampusnya, misalnya kalau dulu saya ini lulusan UN IKIP Jakarta, nanti di sistem tidak ada, kemudian latar belakang pendidikan saya tidak nampak, maka nanti kami di sini sudah melatar belakang S1 maupun D4 yang harus linear dengan mata pelajaran diajarkan, maka bulan November Desember ini sampai saat ini setiap calon peserta sudah diminta mengisi latar belakang S1 D4-nya di situs info GTK atau info.gtk.kemendikbud.go.id. Harapannya apa? Kalau lulusan linearitas atau latar belakang pendidikannya tidak terdaftar dalam daftar, nanti kami akan masukkan kembali. Ini sudah kesepakatan dengan kementerian lain agar nanti seluruh guru itu bisa, yang latar belakang pendidikan guru itu bisa tertampung. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada mungkin informasi lain lagi. Informasi yang tadi saya sampaikan itu sudah dibuka saat ini dan akan ditutup pada akhir tahun 2020. Kemudian jika ada usulan yang tidak
sesuai ya, misalnya guru bahasa Inggris untuk SD itu harus di-drop, atau nama sekolah tidak itu harus di-drop. Ya, Prof Nunuk sambil dijelaskan yang lain, ada satu yang perlu saya tanya. Saya Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Bagi sahabat-sahabat yang di sekolah swasta, apakah besok setelah bisa P3K itu masuk kembali ke sekolah swastanya atau harus ke negeri? Ya. Sebaliknya juga yang negeri apabila kepingin ke swasta apa juga boleh ke swasta. Terima kasih. Ya, untuk tahun ini, ya baik, terima kasih Pak. Untuk tahun ini pengangkatannya hanya di sekolah negeri. Nah, di sini yang boleh mendaftar tidak hanya guru honorer di sekolah negeri, tapi juga guru honorer yang di sekolah swasta untuk diangkat di sekolah negeri. Wah, karena itu yang menjadi pemikiran, khawatir justru swasta pun dalam kesempatan ini adalah membantu pemerintah. Kalau ini nanti yang dari swasta sekian ini bisa terangkat dan diletakkan di negeri, kan juga menjadi persoalan sosial yang juga yayasan sendiri yang menjadi rugi, yang sekian dididik, dibantu, didewasakan, dan khawatir itu menjadi persoalan. Mohon direkomendasi Prof untuk diusulkan agar ditetapkan pada posisi sekolah yang selama ini ada. Baik, ya. Terima kasih Pak, usulannya kami tampung. Tapi kemarin itu sepertinya masih fokus itu. Harapannya bagi guru di swasta yang sudah menjadi guru tetap yayasan, yang kesejahteraannya sudah baik, kita bertahan di swasta. Sepertinya itu. Tapi karena untuk menjadi ASN ini adalah hak setiap guru, itu maka ya kita tidak bisa melarang itu Pak. Sebenarnya seperti itu. Harapannya sih kami sebenarnya menurut saya Ketua PGRI, kebetulan sekolah kami juga sudah banyak berjasa. Ini saya pikir sebagai diskriminasi. Bapak pemerintah ini mengambil hanya enaknya saja, Pak susah tidak mau. Untuk mendewasakan, mendidik keterampilan guru-guru di swasta ini tidak gampang. Mohon Prof Nunuk untuk berkenan kami diperjuangkan. Baik, Pak. Terutama pada masuk ke swasta. Baik, terima kasih Pak masukannya. Nanti kami akan sampaikan ke Panselnas ya Pak. Jadi ini Panselnas ini kan ada 5 kementerian itu Pak. Jadi nanti kami sampaikan di rapat Panselnas berikutnya. Berdasarkan Permendikbud yang ada, itu banyak sekali lulusan yang tidak linear, maka kami mencoba mendaftarkan seluruh lulusan apapun itu agar semua guru bisa mendaftar, yaitu melalui info GTK ya. Jadi setiap calon peserta sudah diminta mengisi latar belakang S1 D4-nya di situs info GTK. Harapannya apa? Kalau lulusan linearitas atau latar belakang pendidikannya tidak terdaftar dalam daftar, nanti kami akan masukkan kembali